Shalom, selamat salam damai sejahtera buat kita semua di mana saja berada di pada pagi hari ini, di mana kita masih jumpa bisa tatap muka. Itu semua karena kasih penyertaan perlindungan Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebasan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tanpa kita bersyukur, kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Pasti kita merasa khawatir, merasa was-was, merasa cemas dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak ada pegangan kita, tidak ada tongkat kita, tidak ada kekuatan kita. Tapi jika kita datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Tuhan turut menyertai kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita akan mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami percaya Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga kami pada pagi ini akan membaca sebagian firman-Mu. Kami percaya Engkau bukakan rahasia kebenaran firman-Mu, sehingga betul-betul firman-Mu yang kami baca bisa kami mengerti dan bisa kami jalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Engkau berkati renungan pagi kami dari awal ke tengah air berjalan dengan baik. Kami percaya Bapa juga semua Bapak Ibu Saudaraku di mana saja pada saat ini Engkau tetap campur tangan, sehingga betul-betul firman yang didengarkannya ini Bapa bisa dicerna dan bisa dipakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus, di mana saat ini kita bisa merenungkan firman kebenaran untuk menguatkan kita, untuk saling menguatkan satu dengan lain. Saya ini Bapak Saudaraku bukanlah berkhotbah, bukanlah menasihati, tapi hanya mengingatkan kita supaya kita itu tetap dalam tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kita betul-betul kembali kepada Alkitab. Karena saat ini kita melihat banyak ajaran-ajaran, banyak mengatakan begini dan begitu dan sebagainya. Tapi semuanya itu Bapak Saudaraku, kembalilah kepada Alkitab. Karena Alkitab inilah petunjuk, Alkitab inilah originalnya. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu belum dibumbui, masih utuh. Masih ini adalah originalnya, bahan bakunya. Jadi semuanya itu Saudaraku, jika kita kembali kepada kitab, tentu itulah suara Tuhan, itulah perkataan Tuhan, itulah suratnya Tuhan. Jadi marilah kita baca Alkitab kita, di mana di sini kita akan baca Yohanes 1 Yohanes 4 mulai ayat 1, katanya begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi katanya kepada kita Bapak Saudaraku, ujilah roh yang kita terima ini. Jangan kita mengatakan saya sudah penuh Roh Kudus, kita mengatakan seperti itu, tapi ujilah apakah itu roh Tuhan, apakah roh-roh dunia ini. Karena Bapak Saudaraku, roh-roh dunia ini lebih ampuh lagi, di mana roh-roh dunia ini menyamar seperti domba, seperti singa berbulu domba. Jadi jika kita tidak waspada, tentu kita akan larut, tentu kita akan tergoda oleh tawaran-tawaran mereka. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan,
supaya firman Tuhan ini untuk membukakan rahasia firman Tuhan, kita akan bisa mencernakannya dan kita bisa merasakannya bagaimana kasih Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu dahsyatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita Bapak Saudaraku tidaklah cukup percaya saja, tidak hanya cukup beriman saja, tapi kita gali firman Tuhan ini. Jika tidak benar, ngapain kita mesti menjalankannya? Jadi kita sekali kita baca, praktekkan, uji apakah firman Tuhan ini betul atau tidak. Jika tidak betul, nggak usah kita ikuti. Karena apa? Karena itu membuang-buang waktu, membuang energi, membuang-buang uang. Jadi ujilah firman Tuhan ini apakah betul atau tidak, supaya kita itu tidak hanya suam-suam kuku, tidak hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kita pelaku firman Tuhan. Jadi karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan mau kita itu menjadi pelaku firman Tuhan. Kita melakukan seturut dengan kemampuan kita, taat dan setia. Jadi sini katanya tadi jelas kepada kita tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, tetapi roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi sini katanya tadi kepada kita, jika kita mengaku bahwa roh Allah itu dari mengaku Yesus Kristus, berarti itulah roh Allah. Jika kita tidak diajari tentang untuk melakukan firman Tuhan, itu dikhawatirkan. Jadi karena firman Tuhan ini juga banyak ragam macamnya untuk menyampaikannya, banyak ragamnya karena daging, memperjuangkan daging, sehingga firman Tuhan ini dicomot-comot untuk mendukung supaya memberkati kehendak daging. Jadi firman Tuhan ini harus kita baca seutuhnya, supaya firman Tuhan ini kita mengerti bagaimana, apa dan tujuan firman ini untuk kita. Jadi jika kita comot saja, ya mungkin bisa pas, tapi banyakan tidak pas, karena ini semuanya ada judul, ada tema, ada maksud, ada tujuan. Jadi kita ini harus kita baca seutuhnya. Jangan kita itu pilih-pilih, jangan kita hanya pilih comot yang ayat emas, ayat kesukaan, ayat favorit. Firman Tuhan ini nggak boleh seperti itu, tapi kita itu ambil seutuhnya. Karena firman Tuhan ini walaupun itu menyakitkan daging, itu harus kita lakukan. Karena semuanya ini tentu ada gunanya, ada tujuannya. Jadi Bapak Saudaraku, supaya kita tahu, ujilah roh itu. Ujilah, baca firman Tuhan ini, imani, praktekkan, uji apakah memang firman Tuhan ini hidup atau tidak. Jadi ini semua saudaraku, ya karena saya udah berpengalaman. Karena saya dulu tahun 2006 semalam saya juga hanya ikut-ikutan. Sebelum tahun 2006 saya juga hanya ikut-ikutan. Saya rajin ke gereja, dibilang saya rajin, karena saya juga dulu bisa katakan nggak pun juara 1, ya juara 3 dapat, tentang kehadiran untuk beribadah ke gereja, beribadah untuk pertemuan-pertemuan, saya hadir, saya sangat rajin. Bahkan saya juga itu dulu membersihkan gereja setiap Sabtu. Bahkan saya itu dari ada 1 kilometer itu jalan itu menuju ke dalam itu, saya tanam bunga kiri kanan. Jam 5 pagi saya sudah membersihkan bunga-bunga itu dan sudah menyiram bunga-bunga itu, karena saya berpikir itu, ya itu belum lagi bagaimana kebenaran firman Tuhan itu, sehingga saya itu mau untuk saya dipuji orang, supaya orang melihat saya bahwa itu saya sungguh-sungguh itu dulu. Makanya bunga di pasar itu begitu pagi hari, begitu kembang semuanya sepanjang jalan, wah sangatlah cantik, sangatlah indah. Di sekeliling gereja itu saya tanam bunga semuanya, begitu mekar pagi-pagi, siap saya siram, begitu megahnya, begitu cantiknya. Tapi semuanya itu saya tidak tahu apa tujuannya. Tujuan saya itu supaya saya pandang orang bahwa saya itu rajin, bahwa saya pandang orang itu saya itu dipuji orang. Itulah yang dulu saya kerjakan.
Tapi ketika saya tahun 2006 semalam saudaraku, saya dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan supaya saya itu menjadi pelaku firman, bukan karena orang. Nah, dulu saya karena orang saya melakukannya, karena orang saya begereja, karena orang saya rajin, bukan karena Tuhan. Tapi saat ini Bapak saudaraku, saya rajin karena firman kebenaran, karena saya menguji firman Tuhan ini apakah betul atau tidak. Rupanya tuh firman Tuhan ini sangatlah luar biasa. Dari situlah saya ketika saya sakit 1 tahun penderitaan saya divonis saya mati, itu disitulah saya tekun untuk membaca firman Tuhan ini. Nah, dalam saya sakit itu saya membaca firman Tuhan ini tiap hari, membaca terus, hanya membaca firman lah kerjaan saya setiap hari dalam setahun itu. Dari situlah saya dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga tumbuhlah iman pada saya. Iman seperti perempuan 12 tahun pendarahan, sehingga saya punya iman Tuhan. Salangkan perempuan pendarahan 12 tahun saja engkau sembuhkan. Saya baru setahun Tuhan. Saya yakin, saya percaya, saya punya iman, saya pasti sembuh. Karena imanmu yang menyembuhkan, engkau mengatakan Tuhan. Saya juga punya iman, saya yakin saya engkau sembuhkan. Itu saya imani, sehingga saya tidak berobat lagi, sehingga saya punya iman, tekad saya pasti sembuh. Ternyata luar biasa, Tuhan itu sembuh. Karena saya berjanji pada Tuhan, jika saya sembuh Tuhan, saya akan melakukan pekerjaan semampu saya. Dari situ Bapak saudaraku, saya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan luar biasa yang tidak pernah saya lakukan, yang tidak pernah saya alami, yang tidak pernah saya lihat. Tuhan itu berkarya. Rupanya Tuhan itu sangat berkuasa. Karena apa? Karena Tuhan berkarya. Begitu saya sembuh, sangat luar biasa, iman saya juga berapi-api. Karena apa? Karena saya tidak mungkin lagi sembuh secara manusia, tapi saya sembuh karena iman. Dari situ saya praktekkan iman percaya saya kepada semua sekeliling saya, sehingga saya ada setika orang sakit, saya melayani dia tidak jemu-jemu. Bahkan saya pergi ke sana sini, bahkan ke kampung-kampung, ke pelosok saya pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Semuanya itu Tuhan lawat, semua itu Tuhan menyertai saya, sehingga itu semua berjalan dengan baik. Jadi ini semua Bapak saudaraku, ujilah apakah kita dapatkan, apakah memang betul-betul Tuhan itu bekerja. Karena saya sudah mengujinya saudaraku, saya sudah menikmatinya saudara, saya sudah merasakannya bagaimana penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan saya. Saya divonis mati, itu juga luar biasa, dimana saya juga tidak bekerja mulai tahun 2006 sampai sekarang. Itu juga sangat luar biasa, bagaimana selaku bapak tidak bekerja untuk membiayai istri anak-anaknya. Itu kan tidak mungkin secara manusia. Tapi kenyataannya saya ini mulai tahun 2006 sampai saat ini saya tidak bekerja untuk membutuhi keluarga saya. Tapi Tuhan punya cara, Tuhan punya maksud tertentu. Bahkan juga istri saya mengatakan, bagaimana bapak ini sana sini hanya menghabiskan uang saja. Itu kata istri saya kepada saya. Tapi saya mengatakan, mak, percayalah, pekerjaan saya kerjakan ini tidak akan sia-sia. Lihatlah, karena pekerjaan saya kerjakan ini bukanlah pekerjaan manusia, tapi saya kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan. Semuanya itu akan Tuhan perhitungkan. Ternyata sangat luar biasa. Semuanya diperhitungkan, di mana anak saya di situ mulai sekolah, masuk kuliah. Di situ butuh uang banyak, padahal uang tidak ada. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa. Tuhan punya cara, orang menggerakkannya bagaimana supaya bisa anak saya kuliah. Itu saya rasakan dengan luar biasa. Tuhan itu sangat luar biasa, sehingga pelayan-pelayan saya ke kampung-kampung tidak terkendala karena biaya anak sekolah, tidak. Tapi semua Tuhan cukupkan. Biaya-biaya anak sekolah Tuhan cukupkan. Biaya-biaya pelayanan saya Tuhan cukupkan. Biaya-biaya orang tua saya, di mana orang tua saya tua keduanya,
semuanya juga dicukupkan Tuhan. Baik juga mertua saya juga dulu 9 tahun sama saya dicukupkan Tuhan. Bagaimana cuma istri bekerja jualan di kaki lima, di emperan, di toar-toar, di pasar sana. Itu tidaklah logika. Tidaklah logika. Jadi begitulah cara pengujian saya Bapak Saudaraku, sehingga sampai saat ini saya yakin Tuhan itu sangat luar biasa, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ada. Jadi jangan kita ragu-ragu saudaraku saya, karena saya sudah merasakannya. Saya sudah merasakannya bagaimana saya tidak sekolah. Saya tidak sekolah bisa menyampaikan firman Tuhan ke sana ke sini. Bukan saja kepada orang-orang kampung saudaraku, kepada orang-orang kaya, kepada hidupannya luar biasa. Bagaimana kita berpikir orang bodoh mengajari orang pintar, itu kan tidak logika. Itu tidak mungkin. Tapi nyatanya ini saudaraku, ini saya dapati. Bukan saja orang-orang kaya yang tidak mengenal Tuhan, bahkan pendeta juga saudaraku, sintua juga saudaraku. Itu kan dengan logika. Saya tidak sekolah, tidak mengerti bagaimana sekolah Alkitab, saya melayani pendeta, saya melayani sintua. Itu kan konyol itu kalau kita pikir secara manusia. Tapi nyatanya itu saudaraku, karena saya uji firman Tuhan ini, sehingga Tuhan yang berkarya, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, bukan diri saya saudaraku. Karena diri saya itu saya tahu, saya sadar saya ini tidak ada apa-apa, harga sampah pun tidak, harga debu pun tidak. Tapi karena Tuhan yang berkarya, sehingga sampai saat ini saudaraku, sampai tahun 2006 sampai saat ini saya masih eksis untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sudah berapa ribu manusia yang saya layani, berapa ribu orang saya doakan. Itu karena Tuhan, bukan karena kegigihan saya, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena usaha saya. Jika Tuhan tidak punya cara, ya saya mungkin tidak sampai sekarang ini saya tidak mengenal Tuhan dengan baik. Hanya saya dengan mengharapkan pujian orang saya saja. Mungkin saya hanya mengharapkan perkataan orang saya, orang saudara-saudara saya saja. Tapi saya buktinya tidak. Saya tidak menghiraukan itu semua. Walaupun orang mengejek saya, mengata-ngatai saya, itu saya tidak hiraukan. Bahkan juga akan mengatakan enggak yang disampaikan itu sesat. Itu banyak yang mengatakan seperti itu kepada saya, karena saya tidak sekolah teologi, saya tidak sekolah Alkitab. Bagaimana saya bisa menyampaikan firman kepada orang-orang, baik penjara, baik radio, baik juga ke rumah sakit? Bagaimana saya bisa menyampaikan firman Tuhan jika saya tidak sekolah teologi? Itu tidak mungkin Bapak Saudaraku. Memang ya kita lihat tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Karena apa? Karena ya kita tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tidak bisa kita pahami oleh manusia. Semua kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kuncinya yaitu ini kita uji firman Tuhan ini apakah betul atau tidak. Jadi sini kita melihat bagaimana saudaraku, dan setiap orang yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi sini kita melihat bagaimana Bapak Saudaraku, jika kita tidak mengujinya, tentu kita nanti akan terjebak oleh antikristus. Kita menganggap sudah Tuhan Yesus, ternyata antikristus. Jadi makanya kita harus kembali kepada kitab, undang Roh Kudus untuk membukakan rahasia firman Tuhan ini, sehingga kita pahami bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Karena tuh Bapak Saudaraku, setan itu sangatlah licik. Sedangkan Tuhan Yesus saja diuji, apalagi kita manusia lemah yang tidak berdaya ini. Apa yang kita bisa perbuat jika kita tidak bersandar kepada Tuhan, jika kita tidak melakukan firman Tuhan ini dengan taat dan setia? Apa kekuatan kita? Tentu kita empuk bagi setan, sangat empuk bagi setan. Jadi ini semuanya dengan kekuatan kita adalah dengan kekuatan Roh Kudus.
adalah kekuatan kita adalah kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita itu apa yang kita bisa? Seperti yang saya lakukan, mengusir setan-setan. Bisa saya cekek dari belakang karena dia tidak kelihatan. Bagaimana roh? Setan itu adalah roh. Bisa saja kita dicekek dari belakang karena dia tidak kelihatan. Tapi nyatanya sampai saat ini ya berapa manusia yang saya tengking, setan yang ada di dia, bahkan dukun-dukun yang mau bertobat, kita usir semua dukun-dukun yang setan-setan yang disembahnya selama ini. Tentu saya pasti dibenci oleh setan karena saya pengusir setan. Pasti dia anti pada saya, pasti dia akan mengincar setiap gerak-gerik saya. Tapi karena saya berharapkan kepada Tuhan, karena saya mengimani firman Tuhan, saya sampai saat ini eksis. Bahkan saya setiap minggu itu mengusir setan. Di mana kami buat di rumah dua di Jalan Krakatau sana, bermacam-macam penyakit. Bahkan di situ banyak orang kesurupan yang kita doakan beserta tim yang juga ada situ yang pengelola rumah doa itu, yaitu Pak David namanya. Itu kami bisa bekerja sama itu karena Tuhan. Dia punya uang, saya punya talenta. Jadi kami bisa drop karena juga ada dia talenta kesembuhan, saya juga ada talenta kesembuhan, kami bisa bekerja sama. Padahal saya tidak ada apa-apanya, saya tidak punya uang, tapi dia punya uang karena dia pengusaha, kami bisa bekerja sama. Apa saya andalkan Bapak Saudaraku? Karena firman Tuhan mengatakan di sini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu yang saya andalkan. Saya praktekkan firman Tuhan ini, saya uji firman Tuhan ini, apakah memang betul lebih besar roh kita ini ketimbang roh dalam dunia ini. Ternyata betul, saudara. Bagaimanapun rumah angkernya, kami bersihkan dengan kuasa Tuhan. Kami akan ambil air dan kami doakan air itu, kami akan bersihkan. Kami akan bersihkan sekeliling rumah itu, dalam ruangan semua. Ternyata setan-setan itu pergi semua. Kenapa? Karena yang kita andalkan adalah roh Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Kita ini hanya alat, kita ini hanya sarana. Jadi jangan kita merasa kita kuat, jangan kita merasa kita hebat. Tapi yang hebat itu adalah Tuhan, bukan kita. Kita ini gak ada apa-apanya. Tapi jika kita mengandalkan firman kebenaran untuk benteng kita, kita akan kuat. Karena apa? Karena ada Tuhan menyertai kita. Sehingga saya lakukan ini, saudaraku. Sehingga semua itu ke kampung-kampung, saya disantet, saya diguna-gunai. Itu tidak akan berhasil. Karena apa? Karena tahu saya imani ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi siapa takut? Dalam benak hati saya, melayani kampung-kampung saya, walaupun saya disantet, walaupun saya digunai-gunai, dalam hati saya, saya berpikir, mati pun dalam Tuhan, ya udah. Itu semua rencana Tuhan. Selangkan tahun 2006 malam saya sudah vonis mati, gara-gara mengerjakan Tuhan saya mati, ya udah, saya siap. Itulah dalam benak hati saya. Ternyata sampai saat ini saya masih hidup. Itu semuanya karena pembelaan Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Bahkan preman-preman lawan saya, bahkan dukun-dukun lawan saya, itu bukan dengan kekuatan, tapi dengan kekuatan roh. Sehingga preman-preman itu akan tumbang, sehingga akan dukun-dukun itu tumbang. Itu dengan kekuatan roh, pembelaan Tuhan. Itu sangat luar biasa, saudaraku. Karena saya merasakan ketika orang yang menghantam saya diam saja. Saya nggak pernah melawan. Ketika orang menyerang saya nggak pernah saya melawan. Hanya paling saya berdoa, bersyukur pada Tuhan. Sehingga nanti Tuhan paling 3 hari itu lagi dia pasti dapat.
dapat bagian, dapat upah. Apa yang dilakukan pada saya akan dibalikkan pada dia. Itu yang saya alami. Jadi makanya saya tidak pernah takut. Kemana saya saja saya tidak pernah takut. Karena bukan kekuatan saya, tapi pembelaan Tuhan. Begitu dia serang saya, tunggu paling lama 3 hari pasti akan tumbang. Itu saya alami. Jadi sebetulnya apa yang kita cari dalam dunia ini, saudaraku? Tentu kita pembelaan Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kegigihan kita, apa yang kita bisa andalkan? Semuanya itu tidak akan gunanya. Tapi jika pembelaan Tuhan, ya Dia yang menciptakan kita beserta isi dunia ini. Jadi jika Tuhan itu menciptakan kita beserta isi dunia ini, Dialah pembela kita. Jadi apalagi kita takutkan, Bapak Saudaraku? Karena memang saya ini memang betul-betul pasrah. Karena saya sudah vonis mati. Tapi karena kasih karunia Tuhan mengasihi saya, Tuhan masih memberikan saya hidup. Sehingga saya apapun tantangan, apapun masalah, apapun pergumulan dalam pelayanan saya itu, saya siap. Seakan-akan saya ini mati rasa. Seakan-akan ini saya tidak peduli dengan diri saya. Tapi Tuhan bela. Tuhan bela. Buktinya kalau dia Tuhan bela, ya saya sudah lama punah lah. Sudah lama mati. Bahkan yang takut itu orang-orang yang saya layani. Apalagi pulang itu tengah-tengah malam dari hutan-hutan tua, berpuluhan kilometer dengan naik kereta, jam-jam 1 malam, jam 12 malam. Bahkan yang takut orang itu, dia mengatakan, jangan pulang, nanti kamu bahaya, kamu nanti jegat orang tengah jalan, pikir nanti kamu banyak uang, kamu akan bunuh. Dia mengatakan seperti itu. Tapi dalam hati saya, ya mati pun ya udah, kalau gara-gara pekerjaan Tuhan saya mati, ya udahlah. Berarti mati hidup saya dalam Tuhan, itu saja dalam hati saya. Sehingga saya bergerak. Ternyata tidak ada gangguan apapun, Bapak Saudaraku. Bahkan ban kereta saya 4 tahun saya ke kampung-kampung Saudaraku, kampung-kampung pelosok-pelosok itu, sekalipun tidak pernah bocor ban kereta saya di tengah hutan sana. Tidak. Itu semuanya pembelaan Tuhan. Karena saya punya iman. Saya yakin Tuhan menyertai saya. Saya yakin pekerjaan saya kerjakan ini bukanlah pekerjaan saya. Pekerjaan saya kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan akan menyertai saya. Tuhan akan menuntun sepanjang kehidupan saya. Ternyata betul, saudaraku. Begitulah pengujian kita tentang kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Jangan kita hanya ikut-ikut saja. Jangan kita hanya dengar-dengar saja. Jika kita hanya dengar-dengar apa kata orang, saudaraku, kemana kita ini? Jika kita tidak ada dapat faktanya, jika tidak ada kita dapat buktinya. Orang mengatakan, Pak Sianu, kamu punya rumah diberikan oleh pemerintah, kamu dapat perumahan dengan kebaikan kamu. Dia mengatakan umpama dia kebaikan, dia mengatakan seperti itu. Jika kita tidak melakukannya, mengurus surat-suratnya, dan kita melihat meninjaunya, kita tidak akan mendapatkannya. Walaupun Tuhan mengatakan kamu sudah mendapatkan rumah, tentu kita harus mengisi formulirnya. Apa data-data yang diperlukan, bagaimana cara-cara supaya itu dapat, itu harus. Jadi nggak bisa kita terima begitu saja tanpa kita menulis data-datanya, syarat-syaratnya, dan kita yakin itu kita punya memiliki rumah itu. Jadi begitunya kita hidup dalam dunia, saudaraku. Jika kita tidak membaca firman Tuhan ini, jika kita tidak mengerti firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa menerimanya? Bagaimana kita bisa menerimanya kerajaan sorga? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita mempunyai kerajaan sorga? Rumah kita sudah siap di sorga. Bagaimana kita bisa menerimanya jika kita tidak tahu, tidak pernah mengisi data-data kita, tidak kita berisi syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya adalah
firman saudaraku. Alkitab inilah syarat-syaratnya saudaraku. Jika kita tidak memenuhi syarat-syaratnya, bagaimana? Jangan kita percaya saya sudah punya perumahan di sana, diberikan pemerintah kita bilang. Tapi kita tidak pernah mendata, tidak pernah melihat, hanya kata orang saja. Jadi Bapak Saudaraku, marilah bukalah hati kita. Jernihkanlah hati kita. Jangan kita bobokkan dunia ini. Jangan kita hanya mendengar kata orang. Jika kamu percaya, kamu akan selamat. Jadi kita tidak tinggal diam Saudaraku. Harus kita bekerja. Sama seperti kita bilang tadi, jika kita tidak bekerja untuk mengisi data-datanya, mengisi pelengkap-pelengkapannya, apa syarat-syarat untuk mendapatkan rumah itu, walaupun itu gratis, kita tidak akan memilikinya karena kita belum pernah mengisi data-data dan melakukan tindak lanjut untuk mengisi formulir itu. Jadi begitulahnya kita mendapatkan kehidupan yang kekal ini Saudaraku. Jadi jangan kita menganggap surga itu murahan. Banyak saat ini mengatakan Yesus sudah salib di kayu salib, darahnya sudah curahkan buat kita. Kita sudah bayar lunas, jadi tidak perlu lagi kita berbuat apa-apa. Tenang saja. Yang penting kamu ke gereja, yang penting kamu percaya saja, kamu akan selamat. Itu bohong Saudaraku. Itu sangat bohong. Tahu usah jauh-jauh Saudaraku. Nasi di atas meja makan aja sudah tersedia dengan lauk pauknya, sudah tinggal menyantap. Jika kita pandang aja percaya kita akan kenyang, itu bohong. Pasti kita tidak akan kenyang. Walaupun di meja itu sudah siap semua, tinggal menyantap aja. Harus kita ada tindakan Saudaraku. Kita harus melangkah, duduk di kursi makan, kita ambil piring kita, ambil sendok kita, ambil nasi kita, ambil mana kita suka, baru kita makan sehingga kita kenyang. Jika kita hanya diam saja di sini, saya percaya saya kenyang, saya percaya saya kenyang, itu bohong. Jadi Bapak Saudaraku, saya bukan mengajari, tapi mengingatkan kita supaya kita jangan dinabobokkan oleh dunia ini. Karena setan sangat gencar-gencarnya menabobokkan manusia supaya manusia jangan menoleh ke depan, supaya jangan menoleh kepada firman-firman keselamatan. Setan sangat licik Saudaraku. Jangan dengarkan kata setan Saudaraku. Kembalilah kepada Alkitab. Baca Alkitab ini. Apa menurut Alkitab. Jalankan taat dan setia. Uji. Kita akan mendapatkannya. Sehingga Roh Tuhan itu akan bekerja. Roh Tuhan itu akan berapi-api, bergejolak menjalankan kehidupan ini. Sehingga kita tidak was-was lagi. Sehingga kita tidak takut lagi. Saya dulu Saudaraku, masa Covid itu saya tidak berhenti untuk melayani. Walaupun saya di penjara, saya stop dulu karena Covid. Saya tidak bisa ke dalam ke penjara karena tidak bisa orang luar masuk penjara, takut nanti bawa penyakit ke dalam. Tapi di luar saya tetap Saudaraku, ke penjara ke rumah sakit, kemana-mana saya masih berjalan terus. Ternyata sampai saya ini saya masih hidup Saudaraku. Walaupun saya itu melakukannya, tapi memang saya pakai sarung tangan plastik itu dan pakai masker. Ketika saya mendoakan orang sakit itu pakai sarung tangan ada plastik. Itu kebijakan Saudaraku. Jangan kita melampaui kuasa Tuhan. Jangan kita cobai Tuhan. Diuji boleh, jangan cobai. Jangan kita mengatakan cobalah, saya pasti kuat. Jangan mengatakan seperti itu. Itu kan itu namanya tinggi hati. Cobalah datang itu yang penyebab itu, saya akan loba, saya akan lawan dia. Itu namanya mencobai. Jadi kita berjalan ke dalam firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan kita mengagakkan diri. Bukan kita mengatakan saya hebat, saya dikuasai Tuhan, saya ini siapapun yang melawan saya siap. Itu namanya tinggi hati.
kita ini lemah lembut seakan-akan orang bodoh-bodoh. Seperti Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus seperti bodoh-bodoh, disepak, dicambuki, dipukuli, disalibkan. Dia tidak pernah melawan. Sepatah kata pun dia tidak pernah menghujat orang-orang yang memukuli dia. Itulah jika kita ini melakukan firman kebenaran. Kita bukan mencari musuh, tapi kita itu mencari kawan. Jika orang menyerang kita, bukan kita lawannya, Tuhan lawannya. Karena apa? Karena yang kita kerjakan ini pekerjaan Tuhan. Tuhan akan bela kita. Dan jangan mengatakan, yo aku gak takut kok, cobalah, saya makan masuk. Itu pasti konyol. Karena apa? Karena kita itu mencobai Tuhan. Kita coba-coba. Jadi harus kita sadar siapa kita, saudara. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada kemampuan kita, tidak ada kekuatan kita. Karena kita itu manusia lemah. Jadi jangan mengatakan saya kuat, saya bisa. Jangan kita mengatakan seperti itu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tanpa roh Tuhan bekerja, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita kuat itu karena ada pembela kita adalah Tuhan. Jika kita mencobai Tuhan, kita tidak akan, roh Tuhan tidak akan bekerja. Karena apa? Karena itu namanya tinggi hati. Itu namanya sok-sokan. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, di mana katakannya tadi sini, katakannya di ayat 4 tadi mengatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Jadi sini kita katakan kepada kita, saudaraku, kadang-kadang kita ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan ini tidak seberapa manusia yang mendengarkannya. Yang ada roh Tuhan masuk dalam hatinya, itu baru nyambung. Jika kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan ini dengan dunia ini, saudaraku, tidak akan nyambung. Seumpama seperti orang-orang penggemar bola. Jika kita berbicara tentang bola, tentu nyambung terus. Karena apa? Karena sama-sama penggemar bola. Tapi jika kita berbicara dia penggemar bola, kita berbicara tentang bisnis, tentu tidak nyambung. Karena apa? Tidak ada hubungannya bola. Atau juga berbicara kita tentang keladang, bagaimana cara menanam bayam, dia penggemar bola, itu tidak akan nyambung. Karena apa? Karena tidak ada hatinya untuk menanam bayam. Dia berpikirannya di hatinya itu adalah bola terus. Jadi kita cerita tentang bayam itu tidak akan nyambung. Itu akan dia ngantuk. Kenapa? Karena tidak nyambung. Jadi jika tukang bayam, kita berbicara tentang bayam, barulah nyambung. Jadi begitu juga Bapak Saudaraku, jika kita berbicara tentang Tuhan, kita berbicara tentang dunia, tidak nyambung. Makanya banyak mengatakan, sosok hebat kau, sosok pendeta kau. Sana, di gereja itu, bukan di sini tempatnya. Itu katanya. Padahal kita memberikan solusi yang terbaik. Solusi menyelamatkan dia. Tapi mengatakan, sosok hebat, sosok pendeta kau, katanya. Jadi ini semua saudaraku harus kita kuat. Harus kita tahu siapa kita. Harus kita mengerti siapa dia. Jangan kita itu tersinggung. Jangan kita itu jadi mundur. Tapi semuanya itu Tuhan yang berkarya. Itu semuanya pekerjaan Tuhan. Walaupun mungkin kita diludahi, berarti bukan kita yang diludahinya, Tuhan yang diludahinya. Karena apa? Karena kita ini memberitakan firman Tuhan. Karena kita kerjakan pekerjaan Tuhan. Yang diludahinya kita, ya berarti Tuhan diludahinya, bukan kita. Walaupun kita yang kena. Tapi jangan khawatir, Tuhan akan membela kita. Tuhan akan membersihkan kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memantau kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita. Jangan takut, sekecil apapun yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Karena Tuhan tidak mau berhutang. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita itu betul-betul
menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan, bisa kita merasakan bagaimana indahnya hidup dalam dunia ini beserta Tuhan Yesus. Walaupun mungkin tantangan, rintangan apa yang kita hadapi itu, tapi kita tetap enjoy, tetap kita semangat, tetap kita ceria, tetap kita gembira. Karena apa? Karena roh Tuhan yang bernyala-nyala dalam diri saya ini, dalam kita ini. Seperti saya ini, saudaraku, penyakit saya banyak, saudaraku. Jika